Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem kekebalan tubuh atau dikatakan dengan sistem imun. Seperti halnya pada saat ini kita mengalami sebuah musibah, yaitu wabah namanya COVID-19, di mana di sini ada kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh itu merupakan suatu pertahanan tubuh kita terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik itu benda asing berupa barang, kemudian berupa organisme seperti bakteri, dan seterusnya, dan termasuk virus. Jadi sistem kekebalan tubuh itu merupakan, kalau diibaratkan dalam suatu rumah, maka kita harus memiliki namanya pagar. Untuk apa? Sebagai pelindung. Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi Tuhan sudah menciptakan, Allah sudah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita juga bisa dari tubuh kita sendiri tanpa kita perintah juga bisa melakukan suatu safety, yaitu suatu pertahanan. Baik, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa hajat kita hari ini mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, hajat-hajat kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan keluarga kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Baik. Di sini tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa dapat membedakan namanya antigen dan antibodi. Yang kedua, menjelaskan fungsi antigen, antibodi, yaitu pada mekanisme pertahanan tubuh, menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing, dan yang keempat, kemungkinan terjadi jika pertahanan tubuh kita lemah. Jadi seperti itu. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh itu fungsinya adalah dia menangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Itu tugas yang pertama, baik itu bakteri, virus, dan seterusnya. Kemudian untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua. Dan yang ketiga, sebagai bereaksi awal sel-sel abnormal yang termutasi atau ganas serta menghancurkannya. Itu fungsi dari sistem imun. Nah, sistem pertahanan tubuh atau sistem imun itu nantinya ada beberapa. Ada yang alami, ada yang tidak. Di sini contoh adalah bagian-bagian organ-organ kita yang sudah yang sudah terdapat sistem pertahanan tubuh. Contohnya di mata itu namanya, dia mempunyai enzim lizozim pada air mata, kemudian mukus di hidung, kemudian asam lemak dan bakteri, kemudian asam lambung itu di lambung, kemudian bakteri dan bakteri pada usus besar, dan seterusnya. Nah, bakteri vagina pada vagina. Oke. Pertahanan tubuh yang pertama kita. Jadi pertahanan tubuh itu ada yang fisik, mekanik, sama kimia. Jadi pertahanan tubuh fisik yaitu diantaranya air mata, sebum, minyak, dan mukus. Kemudian pertahanan mekanik itu rambut hidung, silia pada paru-paru. Jadi rambut hidung itu juga merupakan suatu pertahanan tubuh mekanik. Untuk apa? Untuk menyaring partikel-partikel supaya ketika kita bernafas, partikel baik debu dan seterusnya tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang ketiga itu ada namanya pertahanan kimia. Jadi pertahanan kimia ini diantaranya ada air mata, mukus, saliva, keringat, yang mana di situ nanti akan mengandung zat kimia. Diantaranya adalah lizozim, kemudian asam hidroklorid, dan asam laktat. Nah, pertahanan biologis. Nah, yang keempat itu ada pertahanan biologis, yaitu bakteri yang tidak berbahaya. Artinya bakteri yang berada di dalam tubuh kita yang membantu kita untuk mempertahankan tubuh kita. Biasanya itu di dalam sistem pencernaan kita.
Kemudian pertahanan tubuh oleh sel-sel darah putih. Nah, ini perlu diketahui, sel darah putih juga merupakan suatu pertahanan tubuh pada manusia. Di situ ada 5. Yang pertama adalah neutrofil, dia fungsinya sebagai fagositosis. Kemudian eosinofil, dia reaksi sebagai reaksi alergi. Basofil, reaksi inflamasi. Monosit, dia sebagai fagositosis. Limfosit sebagai respon imun pada yang spesifik. Tuh. Kemudian respon imun yang non spesifik atau yang dikatakan dengan pembawaan. Jadi bawaan artinya sudah berada di dalam tubuh kita tanpa kita memasukkan benda asing, tanpa kita menambahkan, kita sudah mempunyai sistem imun, yaitu sistem imun yang non spesifik. Yang pertama adalah inflamasi. Inflamasi merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi dan perlukaan. Jadi ketika kita terjadi luka, maka otomatis akan terjadi namanya inflamasi. Jadi tubuh kita akan merespon. Supaya apa? Supaya luka kita itu dibentengi, supaya bakteri-bakteri tidak bisa masuk ke dalam tubuh yang luka itu tadi. Kemudian tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba, tetapi responnya yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu, dingin, panas, dan trauma. Trauma itu artinya kita terbentur, kemudian kita luka, kita itu dilempar batu, kepala kita bocor, itu namanya trauma. Kemudian patah tulang sampai keluar, itu namanya trauma. Kemudian yang B, fagositosis. Fagositosis itu adalah ini peran oleh sel darah putih, yaitu neutrofil dan monosit. Apa dia fungsinya? Dia menelan patogen. Artinya patogen itu merupakan suatu organisme yang menyebabkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia fungsinya akan menelan patogen tersebut, kemudian mencerna dengan enzim yang litik sehingga akan pecah. Litik itu pecah. Oke. Kemudian yang kedua, respon imun yang spesifik, yaitu adaptif. Timbul dari 2 sistem perbedaan yang saling bekerja, yaitu yang pertama adalah antibodi, kemudian sel, yaitu imunitas yang perantaranya adalah sel. Yang pertama di situ imunitas humoral, yaitu di situ ada namanya sel B plasma. Sel B plasma ini berfungsi untuk mensekresikan antibodi ke sistem sirkulasi tubuh. Itu tugasnya dari sel B. Kemudian ada juga namanya sel memori. Nah, sel memori ini tugasnya dia mengingat antigen yang spesifik. Artinya ketika ada benda masuk, dibuatkan suatu antigen, maka antigen benda asing ini sudah dihancurkan. Kemudian ada benda lagi yang masuk dengan yang jenis yang sama, maka tubuh kita sudah bisa mendeteksi, yaitu pada sel B memori. Kemudian yang ketiga ada sel pembelah, yaitu menghasilkan sel-sel limfosit B yang lebih banyak. Dia fungsinya adalah menghasilkan atau menggandakan sel-sel B supaya banyak. Nah, kemudian yang kedua, imunitas yang diperantarai oleh sel, ada namanya sel T, ya, helper T cell. Nah itu. Kemudian ada sel killer T cell dan seterusnya. Di sini ini respon imun yang spesifik. Jadi limfosit itu dihasilkan oleh sumsum tulang belakang kita. Kemudian limfosit ini nanti akan terbagi menjadi 2, yaitu sel T dan sel B. Nah, di situ dia nanti sama-sama akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, sel T di sini dia akan menghasilkan sebagai pembantu, dan sel B ini juga akan bekerja sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan. Nah, oke. Kemudian berikutnya antigen dan antibodi. Antigen atau dikatakan dengan imunogen, yaitu suatu substansi kimia yang mampu merangsang sistem imun untuk menimbulkan respon yang spesifik. Nah, contoh antigen yaitu bagian luar kapsul atau dinding sel pada bakteri. Ada 2 ciri penting pada antigen, yaitu yang pertama adalah imunogenisitas, yaitu kemampuan memacu memperbanyak antibodi dan limfosit yang spesifik.
Kemudian reaksitivitas, yaitu kemampuan bereaksi dengan limfosit yang bereaktivasi dan antibodi yang dilepaskan oleh reaksi kekebalan. Tuh. Antibodi atau dikatakan imunoglobin, yaitu suatu protein yang dibentuk sebagai respon terhadap suatu antigen dan secara spesifik mengadakan reaksi dengan antigen tersebut. Jadi fungsi utama dia adalah menonaktifkan dan menandai antigen untuk menghancurkan. Itu. Ada 5 imunoglobin. Yang pertama ada imunoglobin G atau dikatakan IgG, yaitu satu-satunya yang mampu menghasilkan plasenta. Kemudian imunoglobin A ditemukan dalam sekresi eksternal, yaitu diantaranya mukosa, urin, saliva, air liur, air mata ya betul, air susu ibu dan seterusnya. Jadi mulai dari bayi kita diberi susu oleh terutama adalah ASI ibu, itu sudah bisa mengandung namanya antibodi. Nah, kemudian yang keempat ada imunoglobin D. Jadi pertama kali ditemukan sebagai protein myeloma, yaitu fungsinya sebagai reseptor antigen. Ingat-ingat, dia sebagai reseptor antigen limfosit tipe B dan penting bagi aktivitas sel pada sifat B. Nah, yang terakhir yang kelima adalah imunoglobin E. Disekresikan oleh plasma kulit, yaitu mukosa serta tonsil. Jika terpacu oleh antigen akan menyebabkan sel melepaskan histamin yang menyebabkan peradangan dan reaksi alergi. Itu. Seperti kita bersin, itu juga merupakan suatu reaksi alergi. Berarti ada benda asing masuk dalam tubuh sehingga tubuh kita melakukan respon dan kita akan bersin. Nah, itu. Nah, ini respon kekebalan. Respon kekebalan yang pertama ada primer dan yang kedua nanti ada sekunder. Ya. Primer itu perkenalan pertama dengan suatu antigen. Tuh. Ada beberapa periode atau fase. Yang pertama adalah fase laten, yaitu fase periode atau dikatakan periode induksi, yaitu masa antara pemberian antigen dan dibentuknya antibodi dalam serum, yaitu kisaran antara 6 sampai 7 hari. Tuh. Ini dikatakan dengan periode induksi. Antigen disampaikan pada sel B, terjadi proliferasi dan diferensiasi sel B. Nah, kemudian periode yang berikutnya ada biosintesis, yaitu fase logaritmis, yaitu peningkatan antibodi secara logaritmis. Nah, itu. Fase mantap yaitu kecepatan sintesis protein sama dengan kecepatan katabolismenya. Kemudian fase penurunan, katabolisme antigen lebih cepat dari sintesisnya. Nah, itu respon kekebalan primer. Kemudian berikutnya sekunder, yaitu dikatakan fase negatif. Nah, fase negatif kemudian ketidakseimbangan sistem pertahanan tubuh. Nah, di situ negatif ada namanya imunodefisiensi, yaitu kekebalan sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi berbahaya, contohnya AIDS. Kenapa AIDS? Karena AIDS itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu yang diserang. Jadi sistem pertahanan kita yang diserang, yang dihancurkan. Sehingga apa? Benda-benda asing yang lain, bakteri-bakteri yang lain bisa masuk dalam tubuh kita. Beda dengan COVID-19. COVID-19 dia tidak menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi andai kata kita nanti terinfeksi COVID-19, maka nantinya tubuh kita nanti akan mereaksi, kemudian akan membentuk penawarnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita kembali lagi hipersensitivitas, yaitu alergi, yaitu respon terlebih terhadap antigen tertentu. Antigen yang menyebabkan alergi disebut dengan alergen. Nah, itu. Jadi alergi debu, bulu kucing dan seterusnya itu. Kemudian autoimunitas, yaitu kegagalan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali sel tubuhnya sendiri. Nah, itu. Ini autoimun. Jadi dia itu kegagalan sistem di mana tidak bisa mengenali sel tubuhnya kita sendiri, yaitu.
Kemudian yang keempat, isomunitas atau dikatakan aloimunitas, yaitu tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuh kita sendiri, contohnya akibat transfusi darah. Nah, ini bisa. Jadi ketika kita transfusi darah, maka di situ sudah darah yang kita transfusikan itu mengandung antibodi tertentu yang di tubuh kita tidak ada, maka kita juga nanti akan mendapatkan antibodi tersebut. Nah, ini contoh. Nah, oke. Nah, pencegahan sistem imun. Pencegahan kekebalan tubuh ada aktif, ada pasif. Jadi kalau aktif itu secara alami. Aktivitas karena infeksi patogen, yaitu buatan injeksi antigen ke dalam tubuh atau vaksinasi. Itu yang alami. Jadi ada yang karena aktivitas karena infeksi patogen, kalau buatan itu diinjeksi. Tuh. Artinya dia memasukkan berupa serum, kemudian berupa imunisasi dan sebagainya. Kemudian pasif, yaitu alami antibodi yang diberikan dari ibu ke bayinya. Nah, ini biasanya melalui air susu, ketika masih dalam kandungan melalui plasenta dan seterusnya. Pengobatan penyakit dengan antibodi. Antibodi merupakan senyawa kimia yang melawan bakteri penyebab penyakit. Konsumsi antibodi kepada suatu individu secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan kemampuan antibiotik dalam melawan penyakit. Itu disebabkan meningkatnya jumlah bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Jadi intinya begini. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung antibiotik, maka kemungkinan besar nanti benda-benda asing terutama bakteri dalam tubuh kita akan mengalami namanya resistensi, yaitu kekebalan terhadap antibiotik itu sendiri. Maka disarankan jika kita meminum antibiotik dari dokter ketika sakit dan seterusnya, maka antibiotik itu harus dihabiskan. Nah, jadi kalau kita berhenti tengah jalan, maka yang ditakutkan terjadinya resistensi pada bakteri yang akan kita bunuh melalui antibiotik tersebut. Oke, itulah tadi singkat dari sistem kekebalan tubuh kita. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika tidak mengerti, silahkan bisa tanya kepada saya. Sekian dulu, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.